Diawali dengan memperlihatkan seorang pemain bola bernama Fung. Fung ini mendapat julukan si kaki emas karena kehebatannya dalam menciptakan suatu gol. Pada adegan ini, Hung yang merupakan anak orang kaya menawarkan sebuah cek agar Fung mengalah dalam pertandingan kali ini. Fung yang awalnya menolak pun akhirnya menerima cek tersebut dikarenakan sifat serakah dan sombongnya tersebut. Alhasil semua orang menonton pun dibuat kecewa dan langsung menerobos masuk ke lapangan hingga terjadi sebuah insiden yang membuat kaki Fung akan pincang selamanya. Di sisi lain Fung terlihat senang dan nampaknya sudah merencanakan itu semua untuk menghancurkan karir Fung. 20 tahun sejak kejadian tersebut, kini Fung telah menjadi seorang yang sukses dan memiliki tim sepak bolanya sendiri. Fung sendiri tidak menjadi apa-apa dan menjadi jongos bagi Hung. Bahkan dia diperlakukan seperti anjing oleh dirinya. Setelah bertahun-tahun bekerja bersama Hung, Fung meminta Hung untuk menjadikannya pelatih di timnya. Namun Hung menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Fung tidak layak menjadi pelatih karena kaki pincangnya tersebut. Fung yang emosi kemudian mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya mengalah waktu itu, dia tidak akan sesukses seperti sekarang. Hung pun mengusir Fung dan mengatakan bahwa semua itu adalah salahnya sendiri. Dan faktanya, orang-orang yang memukul kaki Fung waktu itu adalah orang-orang suruhan Hung sendiri. Dengan semua yang terjadi, Fung pun memilih hidup menggelandang di jalanan. Sampai di suatu titik dia bertemu dengan seorang pemuda bernama Sing. Pada adegan ini, Sing yang hanya seorang tukang sampah mengatakan bahwa dia bisa melakukan tendangan yang lebih baik dari pemain bola di TV tersebut. Mendengar hal tersebut, Fung si kaki emas agak risih mendengarnya, lalu menantang apakah Sing bisa melakukannya lebih baik. Tapi dengan muka polosnya, Sing memberikan kartu nama belajar bela diri kungfu, di mana dia mengaku bahwa dia adalah seorang ahli kungfu yang mendapatkan julukan si kaki besi. Untuk membuktikan hal tersebut, Sing memperlihatkan seorang wanita yang terpeleset, yang jika dia adalah seorang ahli kungfu, maka si wanita tersebut tidak akan terjatuh. Kemudian, jika Anda seorang ahli kungfu, maka memarkir mobil hanya perlu mendorongnya dengan kedua tangan. Terakhir, dengan jurus pedang terbang, maka memotong tanaman tidak akan sesulit itu. Mendengar semua omong kosong tersebut membuat Fung kesal dan menyombongkan dirinya adalah si kaki emas di masa lalu. Kemudian dia memasukkan kartu nama tersebut ke kaleng minumannya dan melemparnya kepada Sing. Seketika Sing menendang kaleng tersebut hingga melesat sampai ke langit. Melihat hal tersebut, Fung sama sekali tidak terkesan dan lalu meninggalkannya. Yang padahal disinilah awal hidup mereka akan berubah. Sing yang hanya seorang tukang sampah pun sebenarnya ingin sekali agar kemampuan kungfunya bisa bermanfaat. Tapi dia sendiri tidak tahu cara mengaplikasikan kungfu tersebut ke dalam bidang seperti apa. Tidak jarang dia menggunakan kaki besinya untuk membantu orang di sekitar. Hingga sepulangnya dari menjual sampah, Sing melihat seorang wanita pembuat kue yang menggunakan kungfu dalam proses pembuatannya. Gadis berjerawat tersebut bernama Ahmui. Terkesan dengan aksinya, Sing pun bernyanyi untuk mengekspresikan kekagumannya. Taiji Kung Fu used to make steam bun tasty.
Sontak hal tersebut membuat Amui kaget. Sing pun menghampirinya, memuji kecantikannya, kemudian memakan 2 kue yang ternyata Sing tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Untuk itu Sing menyerahkan sepatunya sebagai jaminannya. Tak lama, datanglah seorang pemuda tampan yang menghargai nyanyian Sing tadi. Dia mengatakan bahwa nyanyian Sing patut diapresiasi, dan karena kebetulan dia juga senang musik, maka pemuda tersebut pun bernyanyi. Hal tersebut pun membuat seorang bapak-bapak terpancing untuk menari, sehingga semua orang yang melihatnya ikut juga. Dari situ, semua orang pun menari dengan kompak. Termasuk sang pemilik toko datang, mereka pun langsung bubar. Setelah itu, Sing datang ke sebuah bar untuk menemui kakak seperguruannya yang bernama si Kepala Besi. Sing pun mengutarakan keinginannya untuk memperkenalkan kungfu dengan cara bernyanyi. Dan secara kebetulan atasan si Kepala Besi pun sedang membutuhkan seorang penyanyi untuk menghibur tamu malam ini. Alhasil, mereka pun tampil. Penampilan mereka pun terlihat begitu spektakuler hingga para tamu terdiam sampai-sampai bir yang sedang dituangkan tumpah. Tapi pada faktanya para tamu ternyata dibuat jengkel hingga menghampiri mereka berdua dan menyiksanya di sana. Pada esok harinya, terlihat Fung sedang kencing sembarangan di samping rumah orang. Tiba-tiba, dia dikejutkan saat melihat sebuah minuman kaleng tertancap pada sebuah tembok. Ternyata, itu adalah kaleng yang waktu itu Sing tendang bersamaan dengan kartu namanya di situ. Saat Fung ambil, seketika temboknya runtuh. Secara kebetulan, di sana terlihat Sing tengah bersama orang-orang yang waktu semalam menyiksanya. Sing meminta mereka untuk meminta maaf atas kejadian semalam. Namun karena mereka menolak, Sing pun terpaksa menggunakan kaki besinya. Fung yang melihatnya seketika terkejut sekaligus menyadari bahwa apa yang dikatakan Sing waktu itu tentang kaki besinya ternyata itu tidak main-main. Alhasil Sing pun mengalahkan mereka semua hanya dengan menggunakan sebuah bola sepak. Salah seorang pemuda yang memakai jurus congcorang pun terkena denda oleh Sing karena dianggap telah mencemarkan nama baik Shaolin. Anjing, apaan anjing? Uang tersebut pun dipakainya untuk membeli sebuah jus. Tak lama datanglah Fung untuk memeriksa kaki Sing. Setelah melihat kejadian tersebut secara langsung, akhirnya Fung menemukan sebuah ide untuk menggunakan kaki besi yang Sing miliki dengan bermain sepak bola. Dan dia sendiri akan menjadi pelatihnya. Di situ semangat Sing pun mulai timbul kembali, namun masalahnya dia harus memiliki sepatu untuk bermain bola. Untuk itu Sing kembali ke tempat Ahmui untuk mengambil sepatunya kembali. Dan tak diduga Ahmui justru menjahit sepatu milik Sing, dan nampaknya Ahmui memiliki perasaan khusus kepada Sing. Singkat cerita, Sing kembali ke tempat si Kepala Besi untuk mengajaknya bergabung. Namun dia sudah terlanjur trauma dengan ide-ide bodoh Sing, di mana akibat kejadian kemarin si Kepala Besi pun turun pangkat menjadi tukang bersih WC. Fung dan Sing pun kemudian datang ke kediaman kakak seperguruannya yang lain yang bernama si Tangan Besi. Namun dia juga menolak. Setelah itu Sing pergi menemui kakaknya yang lain yaitu si Tubuh Ringan, tetapi hasilnya sama, dia juga menolak. Tak menyerah, Sing kembali menemui kakaknya yang lain yaitu si Baju Besi, dan hasilnya sama saja, dia juga menolak.
Terakhir, Sing menemui si kaki mengikat, namun dengan profesinya yang sekarang nampak mustahil dia bisa bergabung. Di sisi lain, mereka semua sebenarnya masih memiliki semangat kungfu yang tinggi, di mana mereka simpati terhadap Sing yang masih mempertahankan dan memperjuangkan seni kungfu yang sudah dipelajari. Saat berada di apartemen mewahnya, Sing nampak kecewa dan putus asa dengan semua usahanya. Namun, Fung terus memberi semangat untuk mencari cara lain. Tak lama, akhirnya mereka semua datang dan memutuskan untuk bergabung. Hari pertama latihan, Sing langsung menendang bola tersebut sampai ke atmosfer hingga tak terlihat. Sembari menunggu, mereka pun istirahat. Ada yang makan, main gaple, TTS, dan mengurus bisnisnya. Saatnya bola turun, mereka pun langsung heboh menggerubuti bola tersebut yang padahal bolanya tidak ada di sana. Dari sini jelas mereka tidak bisa bermain bola. Untuk itu, Fung memiliki strategi lain di mana dia akan mengajarkan sepak bola tahap dasar. Khusus untuk Sing, dia harus berlatih sendiri untuk mengendalikan tendangannya, di mana dia harus mampu membuat sebutir telur stabil dan tidak pecah. Namun percobaan pertama, telur tersebut harus pecah, dan telur itu adalah milik si tubuh ringan, sehingga dia langsung loncat dan memakan telur pecah tersebut. Percobaan kedua, lagi-lagi telur tersebut pecah tepat di celana Sing. Agar burungnya tetap aman, dia melemparkannya tepat di mulut si baju besi. Alhasil terjadilah momen yang sangat hardcore. Tak lama, Sing pun mampu mengendalikan telurnya, tapi lagi-lagi diakhiri dengan momen hardcore kedua. Tahap selanjutnya, Sing diharuskan menendang bola tepat di titik yang sudah disiapkan Fung. Sedangkan yang lain tetap pada latihan dasar sepak bola. Tiba-tiba, terlihat air minum milik Fung bergetar. Dan ternyata itu diakibatkan kerasnya tendangan yang Sing lakukan. Mereka yang melihatnya mengatakan bahwa Sing mampu melakukannya sendiri. Tapi Fung mengungkapkan bahwa permainan sepak bola adalah kerjasama tim. Hingga diadakanlah latihan tanding antara tim Shaolin melawan orang-orang yang pernah menghajar Sing dan si kepala besi. Di bar waktu itu, terlihat si wasit membawa alat-alat perkakas yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Anjing banget di sini nih, kampret. Ngapain coba bawa-bawa palu ke lapangan? Sat! Goblok. Saatnya bermain, mereka pun melakukan permainan seperti orang bodoh. Dan saat Sing akan serius menendang bolanya, tiba-tiba tim lawan menendang dan menyiku Sing hingga terlempar. Kemudian disusul dengan slidingan ala Tsubasa yang mengakibatkan Sing tak berdaya. Pada titik ini, Sing pun melihat teman-temannya disiksa yang nampak ini semua bukanlah sebuah permainan bola, tetapi sebuah peperangan. Hal itu diperkuat oleh Sing yang mendramatisir kejadian tersebut dengan bertindak seolah sedang berada di tengah-tengah peperangan. Lebay banget si anjing di sini, bangsat emang Seven Joe. Udah gini, tak kuat dengan pertandingan tersebut, Fung pun mengatakan bahwa permainan sepak bola adalah sebuah pertarungan. Bahkan si kepala besi rela memakai sempak mas wasit agar mereka berhenti menyiksanya. Dan tiba-tiba sesuatu hal yang mengejutkan terjadi, di mana mereka semua kembali mendapatkan kekuatannya masing-masing. Dimulai dengan si kepala besi yang mampu mengendalikan bola. Dilanjutkan si kaki mengikat yang mampu memutar tubuh dan kakinya seperti breakdance. Kemudian dilanjutkan dengan si tubuh ringan yang terbang meraih bola tersebut. Lalu si baju besi yang dapat memanipulasi tubuhnya untuk tahan terhadap pukulan dan mampu menjepit bola.
Setelah itu, sang kiper alias si tangan besi dengan cepat mampu menangkap beberapa sepatu untuk kemudian disatukan dengan bola. Dan terakhir, Sing menendang bola tersebut hingga mengakibatkan tiang gawang penyok. Setelah permainan selesai, Sing pun sujud untuk berterima kasih atas kekuatan mereka yang telah kembali. Tak lama tim lawan pun ikut sujud untuk meminta maaf, sekaligus meminta bergabung dengan tim mereka. Hingga jadilah kesebelasan tim yang utuh. Di sisi lain terlihat Hung sedang melihat kemampuan tim didikannya, yaitu tim siluman, di mana para pemain tim siluman mampu menendang sebuah bola besi dari dalam air. Esoknya Sing dan kawan-kawan terlihat sedang mendaftar untuk ikut kompetisi bola yang diadakan saat itu. Tak lama, datanglah Hung yang merupakan pimpinan dari pertandingan tersebut. Saat melihat para pemain tim Shaolin, Hung pun seketika tertawa dan ingin sekali melihat mereka di pertandingan. Bahkan, Fung diberikan pendaftaran secara gratis. Tentu hal itu membuat mereka senang. 我真的很想看看你的报名费啊！ Saat Hung bermaksud ingin mengintimidasi Fung dengan menyuruhnya membersihkan sepatunya, Hung justru terlihat konyol saat mereka semua berebut untuk membersihkannya. Bahkan sampai membuat sepatunya terlepas dan terlihat kaos kakinya bolong. Emang kepikiran anjing jok-jok kayak gini. Saat malam hari, Sing pun mengajak Ahmui untuk melihat beberapa baju di sebuah toko. Hal itu dilakukannya karena Sing merasa sangat berterima kasih atas sepatunya yang sudah diperbaiki. Sing pun mengatakan bahwa kelak saat dirinya menjadi bintang besar, dia akan membelikan Ahmui baju yang diinginkannya. Namun, Ahmui menjawab bahwa dirinya tidak ingin yang neko-neko dan hanya minta dibelikan sebuah sepatu kets. Yang pada faktanya, Ahmui menjahit sepatu Sing bukan karena ingin timbal balik, tetapi karena memang dia tulus melakukannya. Dan yang menarik adalah setelah mengajak Ahmui melihat-lihat, Sing langsung membersihkan toko tersebut karena ternyata dia sudah berjanji untuk membersihkannya agar bisa mengajak Ahmui ke sana. Saatnya pertandingan, mereka pun terlihat bersemangat dan memberi salam kepada para penonton yang ternyata hanya ada tukang bersih-bersih di sana. Bahkan sebuah sapu lidi pun terbang menghantam mereka. Saat pertandingan akan dimulai, tim lawan terlihat tertawa melihat para pemain tim Shaolin. Apalagi saat si kepala besi mendapatkan kartu kuning bahkan sebelum permainan karena merokok di tengah lapangan. Namun ketika peluit ditiup, tim lawan langsung kebobolan di detik awal. Tak percaya dengan apa yang dilihat, lagi-lagi Sing menjebol gawang tim lawan. Dan untuk ketiga kalinya, bola terlihat sudah berada di jaring gawang tim lawan. Hal tersebut membuat Fung terkejut karena hingga menit ini tim Shaolin berhasil mencetak 40 gol dari tim lawan. Bahkan semua pemain tim lawan ikut masuk ke dalam gawang. Dari situ tim Shaolin berhasil melewati setiap pertandingan dengan mudah dan langsung mendapatkan perhatian dari media. Di tempat lain, Ahmui terlihat datang ke sebuah klinik kecantikan agar penampilannya terlihat menarik, dan itu dilakukannya hanya agar Sing terkesan saat melihatnya. Satu lagi, pemilik klinik tersebut pun sangat amat terlihat cantik banget. Dengan prestasi tim Shaolin, Puma pun memberikan sepatu gratis untuk mereka semua.
Dan untuk itu mereka membuang sepatu lama mereka dan merayakan kemenangannya dengan acara makan-makan. Tak lama muncullah seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah Ahmui. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, Ahmui melakukan itu semua demi Sing dan agar Sing lebih tertarik padanya. Namun nampaknya itu semua sia-sia. Karena pada kenyataannya, Sing menganggap Ahmui sebagai sahabatnya. Bahkan saat Ahmui ingin menjahit sepatunya lagi, Sing berkata bahwa itu tidak perlu lagi dilakukan karena semua sudah disediakan. 不会，鞋子破了我就把它扔掉。不明白。 Esoknya mereka pun kembali bertanding. Dan pada pertandingan ini mereka harus melawan sebuah tim wanita yang menyamar sebagai pria, di mana mereka semua memiliki kemampuan spesial efek yang sama. Namun tim Shaolin tidak perlu khawatir, karena mereka memiliki kiper Bruce Lee yang siap menjaga gawang. Hanya dengan satu gibasan tangan, bola langsung memental. Bahkan berkali-kali tendangan tak mampu menembus gawangnya. Dan justru malah tim lawan yang kebobolan. Dan itu langsung dari tangan sang kiper sendiri. Bagong gak tuh? Dengan kemenangan tim Shaolin yang terus-menerus membuat Hung khawatir dan meminta Fung untuk mengalah dalam pertandingan final nanti. Sebagai imbalan, dia akan menerima cek dengan nominal yang sangat besar. Namun, Fung tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu. 不过不是这张支付，这是全国冠军。 Tiba hari final, Sing dan kawan-kawan terlihat berangkat menuju ke stadium. Namun Sing meminta untuk berhenti dulu tepat di toko kue Ahmui. Namun ternyata Ahmui sudah tidak di sana lagi. Setelah ditanyakan kepada bosnya, dia mengatakan bahwa beberapa hari ini kue buatannya terasa asin sehingga si bos terpaksa memecatnya. Setelah Sing mencoba kue yang tergeletak di sana, akhirnya dia sadar bahwa setelah malam itu Ahmui terus menangis yang menyebabkan air matanya bercampur dengan adonan kue buatannya. Stephen Chow walaupun raja komedi tetap loh setiap filmnya ada part seriusnya, jadi filmnya nggak terlalu monoton dan itu sangat good job sekali. Tiba di stadium, Sing dan kawan-kawan akhirnya bisa sampai ke titik tersebut dan hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan piala kemenangan. Namun tanpa mereka sadari, Fung sudah merencanakan sesuatu yang buruk. Saat peluit berbunyi pertanda pertandingan dimulai, tim siluman terlihat sangat terkoordinasi dan nampak berbeda dengan tim-tim sebelumnya yang mereka lawan. Sing pun melakukan tendangan harimau yang mustahil untuk bisa dibendung. Namun ternyata kiper tim siluman mampu menangkap bola tersebut hanya dengan satu tangan dengan posisi yang sangat santai. Dan yang paling mengejutkan adalah mereka semua justru mempersilahkan Sing untuk mencobanya kembali. Untuk itu, Sing mengincar sudut yang mustahil agar mendapatkan gol. Namun, lagi-lagi kiper siluman mampu menangkapnya. Bahkan, tiang atas gawang pun sampai penyok dibuatnya. Dan untuk ketiga kalinya, Sing dipersilahkan untuk mencobanya kembali. Lalu dengan kaki besinya, Sing mengeluarkan seluruh tenaga yang dimilikinya dengan melakukan tendangan yang mengakibatkan tanah bergelombang. Dan lagi-lagi, kiper siluman mampu menangkapnya dengan mudah. Bahkan, efek riak tendangan tersebut seperti tidak dirasakan sama sekali oleh si kiper. Faktanya, Hung sudah menyuntikkan obat khusus buatan Amerika yang membuat tim siluman memiliki power, stamina, dan ability yang jauh di atas rata-rata manusia normal. Hal tersebut membuat tubuh mereka semua mengeluarkan efek negatif seperti siluman.
Tidak hanya itu, semua pengurus, wasit, dan komite pertandingan pun memihak kepada Hung. Dan sampai sini, kita bisa melihat bahwa sangat mustahil bagi Sing dan kawan-kawan untuk menang. Apalagi, hanya 6 orang dari mereka yang memiliki kemampuan kungfu. Lanjut, tak diduga, kiper siluman langsung melempar bolanya sampai ke gawang tim Shaolin yang membuat si tangan besi merasakan sakit untuk pertama kalinya. Tak cukup sampai situ, striker tim siluman pun melakukan tendangan biasa yang mampu membelah tanah hingga membuat si tangan besi terlempar ke tiang atas gawang. Hal tersebut membuat satu tangannya berdarah, namun dia tetap memaksakan diri. Hingga saatnya, tim siluman melakukan tendangan api berputar yang membuat si tangan besi harus mengalami cedera, di mana tangannya mengalami luka dalam dan harus terlempar keluar gawang. Si tangan besi pun harus rela meninggalkan pertandingan walau tetap dengan gaya yang keren. Saat pertandingan dimulai kembali tanpa kiper, tim Shaolin makin dibombardir. Dimulai dengan si kepala besi yang beradu kekuatan dengan salah satu pemain tim siluman, di mana untuk pertama kali dalam hidupnya, si kepala besi harus mengalami cedera pada kepala besinya. Dilanjutkan dengan si tubuh ringan yang harus rela nanclep ke dalam tanah. Kemudian si kaki mengikat justru harus terikat oleh 2 pemain tim siluman hingga kakinya cedera pula. Sing yang emosi pun mengadu kemampuan dengan striker tim siluman sampai wasit memisahkannya. Dan si wasit curang itu pun harus rela kepalanya dijitak hingga dipukul oleh pelaku yang masih misterius. Anjing. Dengan permainan sadis tim siluman membuat 2 orang dari mereka memutuskan untuk berhenti bermain, hingga menyisakan 8 orang yang kebanyakan mengalami cedera. Di saat stres itulah si baju besi memutuskan untuk menjadi kiper. Hingga saatnya tiba, mereka mengawali permainan dengan membentuk formasi benteng Shaolin yang langsung ambiar dengan mudah. Saat tim siluman sudah berkumpul, kini saatnya si baju besi memperlihatkan kemampuannya. Tim siluman langsung menggempur si baju besi hingga terlempar beberapa kali. Namun, dia tetap tegar dan justru mengeluarkan jurus memberatkan tubuh yang membuat dia tetap tegak berdiri di sana. Si baju besi pun harus rela dihantam bola api berkali-kali hingga membuat semua orang miris melihatnya. Tapi pada suatu titik, dia berhasil mengikat bolanya dengan perut dan melemparkan bola tersebut jauh ke atas. Sing pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan tendangan memantul yang membuat kiper tim siluman terkecoh. Namun, kiper siluman dengan curang menggeser tiang gawang agar bolanya tidak masuk. Sing yang emosi langsung menghampiri bolanya namun berhasil dicegat dan disitulah dia mengalami cedera parah pada lututnya. Dengan cepat Hung menyuruh timnya melakukan serangan terakhir. Dan tendangan tersebut adalah tendangan panah angin yang membuat si baju besi harus tertusuk panah angin tersebut hingga kamera wartawan di belakang pecah. Dengan 7 pemain yang tersisa, Sing dan kawan-kawan pun terpaksa harus menerima kekalahannya. Dan saat mereka semua sudah putus asa, datanglah Saitama untuk menolong. Dan ternyata itu adalah Ahmui yang sudah menjadi botak. Ahmui mengungkapkan bahwa dia datang ke sana untuk membantu. Kemudian dia menyuruh Sing untuk memakai sepatu lamanya. Dan saatnya tiba, Ahmui berjalan dengan diiringi lagu instrumental yang keren, tapi diakhiri dengan membentur tiang gawang. Tak cukup sampai situ, Ahmui pun ternyata salah posisi gawang. Dan untuk ketiga kalinya dia melakukan tindakan bodoh dengan mengoper bolanya kepada tim siluman, yang membuat tim siluman menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu tendangan iblis. Aura jahat pun nampak terserap ke dalam bolanya yang menghasilkan api. Namun dengan teknik yang sama saat dirinya membuat kue, Ahmui dengan mudah bisa mengendalikan bola tersebut. Hingga pada detik-detik terakhir, Ahmui melemparkan bolanya ke atas selalu ditendang oleh Sing yang menghasilkan sebuah tendangan tornado yang sangat dahsyat.
Kiper siluman yang tak dijago pun harus rela bajunya robek karena tendangan maha dahsyat tersebut. Hung yang emosi pun tak sengaja jatuh dari tangga. Dan akhir dari permainan ini terlihat tidak seperti pertandingan bola dan justru nampak seperti film bencana alam, contohnya 2012 movie dan San Andreas. Namun dengan semua yang terjadi, akhirnya tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dan uang hasil kemenangannya akan dipakai untuk mengganti rugi kerusakan lapangan tersebut. Dan sesuai impian Sing di awal, seni bela diri kungfu kini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di sekitarnya. Sing sendiri akhirnya menikah dengan Ahmud.